Gak takut? Wah! Apaan ini? Rasain nih. Luk, Mas. Denitnya udah nggak ada, Mas Edi. Luk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa setia Laslos yang berada di rumah. Alhamdulillah saya Santo masih bisa menemani Anda semua di sini. Dan tentunya saya di sini itu ditemani dengan kameramen saya, Mas Edi. Bagaimana kabarnya, Mas Edi? Selalu baik, Mas Santo. Alhamdulillah, Mas Edi. Mas Santo sendiri gimana? Alhamdulillah selalu baik juga, Mas Edi. Oh iya, begini Mas Edi. Jadi kedatangan saya ke sini itu karena saya itu tadi sore dihubungi sama ibu dari teman saya, Mas Edi. Kenapa, Mas? Ya, soalnya kan teman saya sudah 3 hari ini melakukan solo hiking di pegunungan ini, Mas Edi. Iya. Terus sampai sekarang itu belum pulang juga, Mas Edi. Biasanya sih teman saya itu melakukan camping-camping kayak gini itu nggak sampai 3 hari itu sudah pulang, Mas Edi. Paling cuma 2 hari ataupun 1 hari pun sudah cukup. Sorenya udah pulang lagi, Mas Edi. Mungkin pindah tempat kali, Mas Santo. Enggak, Mas Edi, soalnya dia juga pekerja juga, Mas Edi. Jadi waktu dia itu terbatas. Soalnya kemarin dia itu mau ngajak saya untuk melakukan camping juga. Tapi kebetulan saya sama Mas Edi kan malamnya ada penelusuran. Jadi saya nggak bisa. Iya, jadi saya nggak bisa, Mas Edi. Dan saya itu jadi takut, Mas Edi. Soalnya itu ini sudah 3 hari, Mas Edi. Takut kenapa-napa kayak gitu loh. Iya sih, Mas. Ya udah, Mas Edi, tanpa kita buang-buang waktu, lebih baik kita langsung saja memulai penelusuran ini, Mas Edi. Iya, Mas Santo, semoga ketemu ya, Mas Santo. Amin, Mas Edi. Dan semoga tidak kenapa-apa, Mas Edi. Iya, Mas. Oke, Mas Edi, sebelum kita melakukan penelusuran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, Mas Edi. Siap, Mas Santo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ya, Mas Edi, hati-hati, Mas Edi. Soalnya ini rimbun sekali, Mas Edi. Takutnya ada hewan melata ataupun apa gitu loh. Siap, Mas Santo. Assalamualaikum. Tapi nama teman Mas Santo itu siapa, Mas? Nama teman saya itu Lukman, Mas Edi. Lukman. Iya, Mas Edi. Coba kita sambil panggil, Mas. Iya, Mas Edi. Luk. Astagfirullah. Lukman. Kamu di mana, Luk? Assalamualaikum. Saya merasakan aura yang nggak enak, Mas Edi, di sini, Mas Edi. Assalamualaikum. Astagfirullah. Mas Edi. Siapa, Mas Santo? Waduh. Benar, Mas Edi. Siapa, Mas Santo? Ini kayaknya tenda teman saya, Mas Edi. Saya malah nggak lihat loh, Mas, ada tenda seperti itu, Mas. Saya tadi lihat sekejap, Mas Edi. Coba bentar dulu, Mas Edi. Nah, kok? Wah, iya, Mas Edi. Dari itu tenda, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini teman saya kenapa lagi? Kok tendanya ditinggal di sini? Lukman. Ya, Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Coba ya, Mas. Tinggal dulu, Mas Edi. Kita cari lagi, Mas. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waduh, saya takut, Mas Edi. Teman saya itu kenapa-napa, Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Lukman. Astagfirullah. Ini ada tas, Mas Edi. Iya, tas, Mas Santo. Bentar dulu, Mas Edi. Loh, Coba dicek, Mas Santo. benar dulu. Kita siap. Astagfirullahaladzim. Mana, Mas Santo? Ini, Mas Edi. Itu kan kompor, Mas Santo. Iya, Mas Edi. Berarti Ini, bener itu, Mas. ya Allah. Ini kenapa lagi, Lukman? Ini kompor teman saya, Mas Edi, yang biasanya dibawa buat camping sama saya dan teman saya, Mas Edi. Astagfirullahaladzim. banget ya, Mas Santo. Iya kok. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Mas Edi. Aduh, saya jadi takut, Mas Edi. Astagfirullah. Luk. Kita cari lagi ya, Mas. Ya, Mas. Pasti dekat-dekat sini,
Mas. Nggak jauh dari ini. Assalamualaikum. Orangnya lagi kencing apa kemana sih ya Mas Anto? Kalau kencing, masa tenda sama tasnya ditinggal sembarangan Mas Edi? Iya sih Mas Anto. Benar dulu Mas Edi. Naik ke atas ini ya. Tapi kayaknya nggak mungkin Mas Edi. Soalnya ini bukan jalan-jalan buat apa namanya melakukan naik gunung gitu loh Mas Edi. Iya sih Mas Anto, ini bukan jalan Mas. Iya itu malah nampak seperti jalan air Mas Edi. Iya Mas. Aduh, Lukman, kamu gimana sih? Bismillah. Bentar dulu Mas Edi. Bismillah. Gimana Mas Anto? Astagfirullahaladzim. Ada yang gak beres ini Mas Edi. Nggak beres Sama kenapa teman Mas? saya. Aduh, semoga aja terawangan saya itu nggak benar Mas Edi. Coba dipanggilin lagi Mas. Astagfirullahaladzim. Lukman, kamu di mana Luk? Astagfirullahaladzim. Apa itu suara apa Mas Anto? Ya Mas Edi dengar Mas Edi. Suara orang Mas. Iya Mas Edi, di situ ada orang Mas Edi. Lihat Mas Edi. Astagfirullah. Hei, Mas Anto. kamu ngapain? Siapa kalian? Bawa parang sepertinya Mas. Mana Mas Edi? Astagfirullahaladzim. Ada sih Mas. Itu teman saya Mas Edi. Hei, kamu apakan teman saya? Ini mangsa saya. Mangsa. Ya, Mangsa buat apa? untuk jual organnya. Sialan kamu. Berani-beraninya kamu apa-apain teman saya. Teman kamu, Ya, berarti kalian juga harus mati. Biar silakan. Kaya. Jika kamu bisa. Oh, menantang kamu. Kena juta saya mati kau. Gak takut. Wah, Apa ini? rasa ini. Wah, masih berani. Apa itu tadi? Kamu gak perlu tahu. Menyerang kamu. Cuma segitu tenaga kamu. Cek. Jangan salah saya kau. Mati sekarang. Gak takut. Ada itu Mas Anto. Wah. Apaan ini? Mas, saya bilangin kamu. Mati dan hidup itu bukan di tangan kamu. Saya bapak bisa keras nih. Mati itu di tangan Tuhan, Mas. Di tangan Allah. Itu bukan urusan kalian. Yang penting saya kaya. Wah. Masih berani kamu? Saya tidak akan takut sama kalian, tidak akan kalah. Sialan. Mang saya tidak boleh kabur. Anto hati-hati Mas. Wah. Masih. Apaan ini? Ada sih Mas. Itu parangnya bukan sih Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas. Astagfirullahaladzim. Darah semua Mas. Mas jangan nengok Mas. Enggak. Lebih baik kamu menyerah. Ya. Kamu menyerah dan serahkan diri kamu ke polisi. Tidak. Jangan pikir. Mas Adi, Aku. pegang dulu Mas Adi. Siap Mas Anto. Sini. Tunggu balasanku. Jangan berani-beraninya kamu kabur. Saya nggak akan melepaskan kamu. Coba aja tangan saya. Allahu Akbar. Sini kau. Aduh, teman saya Mas. Luk. Gimana Mas Anto? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna. Luk. Kasian banget Mas. Luk. Bangun Luk. Parangnya berceceran lagi Mas. Astagfirullah. Luk. Mas. Denitnya udah nggak ada Mas Edi. Luk. Aduh. Kamu Luk. Bisa kayak gini. Astagfirullah. Mas Edi, ya Allah. Luk. Saya nggak tega Mas Edi.
Saya nggak tega lihat teman saya kayak gini, Mas Edi. Stop. Luk. Kok kamu begini, Luk? Luk. Bangun, Luk. Aduh. Jadi Mas Santo, lebih baik itu orangnya ikat aja Mas, takut itu Mas. Ya, Mas Edi bawa sabuk nggak, Mas Edi? Tapi mana Mas Edi? Bawa sabuk nggak, Mas Edi? Bawa sini Mas. Astagfirullah. Luk. Ya Allah. Bentar Mas. Ini Mas Santo, sabuknya Mas. Oh ya, Mas Edi. Ikat aja Mas. Baik, Mas Edi. Tapi sebelum diikat, saya ingin tanya ke orang ini, Mas Edi. Saya akan berusaha untuk mencoba. Kamu nggak akan bisa kemana-mana. Saya akan berusaha buat mencoba kalian menghipnotis dia, Mas Edi. jangan pikir kalian bisa mendapatkan informasi dari saya. Enggak. Cek. Saya akan bawa jasad teman saya. Dan saya akan serahkan kamu ke kantor polisi. Jangan. Saya akan berusaha untuk menghipnotis Mas Edi. Lihat. Fokus. Mau apa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lebih dalam. Lebih dalam lagi. Saya akan mencoba, Mas Edi. Saya akan mencoba menanyai orang ini. Biar apa maksud dia melakukan hal kayak gini, Mas Edi. Oke, dalam hitungan 5 sampai 5 masuk ke dalam ruang sadar Anda. 1, lebih dalam lagi. 2, lebih dalam lagi. 3, kamu akan menjawab jujur semua pertanyaan-pertanyaan saya. 4, masuk lebih dalam lagi. 5, lebih dalam lagi. Mas, kenapa kamu melakukan hal ini? Untuk mendapatkan organ dalam buat saya jual. Astagfirullahaladzim. Kok dijual Mas Santo? Iya, Mas Edi. Terus keuntungan kamu itu apa jika menjual organ-organ manusia? Untuk kaya. Tapi itu salah. Kamu salah mencari kekayaan dengan merebut nyawa orang lain. Yang penting uang. Enggak, saya enggak akan biarkan kamu. Kamu melakukan semua hal cara buat mendapatkan uang, termasuk mencelakakan orang lain. Saya enggak akan mengizinkan. Kamu tobat atau tidak? Tidak. Apa? Tidak. Kurang ajar kamu. Keras kepala juga kamu ya. Saya nggak akan membiarkan kamu bebas berkeliaran di sini, termasuk di warga-warga bawah. Saya nggak akan biarkan kamu. Kamu itu sangat membahayakan buat orang lain. Dan kamu itu sangat kurang ajar. Bisa-bisanya kamu bunuh teman saya. Dia mangsa saya. Jadi harus saya bunuh. Ya. Sekarang kamu harus menanggungnya. Kamu harus berada di tahanan. Dan saya mau kamu itu seumur hidup di tahanan. Saya nggak akan biarkan kamu lolos. Baik, Mas Edi. Lebih baik kita kencang saja dia, Mas Edi. Ikat dan bawa dia ke kantor polisi. Oh ya, Mas Edi. Mas Edi bawa HP kan? Bawa Mas Santo. Minta bantuan tim lain dan warga di bawah buat mengevakuasi jasad teman saya, Mas Edi. Siap Mas Santo. Itu Mas, itu lebih baik diikat aja Mas Santo. Iya, Mas Edi. Bangun! Lepasin. Bangun! Apa kamu? Kamu mau apa jangan macam-macam. Hah? Jangan macam-macam, lepasin. Salin kamu.
Sering. Gak bisa. Berani sekali kamu. Sama kamu nyesal. Saya nggak takut sama orang-orang kayak kamu. Ah. Yang beraninya menghalalkan semua cara buat mendapatkan uang, termasuk nyawa orang lain pun kamu bunuh. Sialan kamu. Itu urusan kalian kan. Itu urusan kami. Ini kita apa Mas Adi? Pingsan lagi aja Mas. Oke Mas Adi. Takut kabur Mas. Astagfirullahaladzim. Look. Gimana Mas Adi? Sudah menghubungi tim di bawah Mas Adi? Belum Mas. Saya hubungi dulu ya Mas. Iya Mas Adi. Ya Allah, Lukman. Halo, monitor. Basecamp. Luk. Belum ada jawaban Mas Santo. Terus ini gimana Mas Santo? Coba telepon Pak RT di daerah sini Mas Edi. Siapa Mas Santo? Soalnya tidak jauh kan di bawah ada pemukiman warga Mas Edi. Luk. Kenapa sih kamu kemarin gak dengerin apa kataku, Luk? Ya Allah. Ini, aduh. Aku bingung Mas Edi. Bingung ngasih tahu sama keluarganya Mas Edi. Ya Allah. Soalnya teman saya ini Mas Edi, dia adalah tulang punggung buat keluarganya Mas Edi. Dan kesukaannya dia itu sama-sama saya Mas Edi. Di sela-sela libur dia untuk menyempatkan naik pegunungan kayak gini Mas Edi. Hanya untuk merilekkan pikiran saja Mas Edi. Ya Allah. Bagaimana Mas Edi? Bentar Mas Santo, nomornya belum ketemu Mas Santo. Halo? Monitor Pak RT? Tolong ke atas ya Pak RT. Ini ada korban Pak. Ya Pak, bawa warga nggak apa-apa Pak. Ya soalnya bilangin Mas Edi, soalnya ada salah Pak, satu. secepatnya Pak. Baik Pak, makasih Pak. Luk. Udah Mas Santo. Ya udah Mas Edi, sambil kita menunggu warga ke sini, lebih baik kita tutup dulu Mas Edi. Siap Mas Santo. Saya juga kasihan melihat teman saya kayak gini. Saya nggak tega Mas Edi. Oke teman-teman, dari saya undur diri. Mohon maaf jika banyak salah dan tutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman, bagi yang sering melakukan berpergian itu sendirian, alangkah baiknya teman-teman itu mengajak teman kalian ataupun keluarga kalian buat berjaga-jaga. Siapa tahu kalian menemui hal-hal kayak gini, kan jadi ada teman kalian yang mengetahuinya dan bisa melaporkan. Jadi dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look, kita bacain doa dulu buat teman saya Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Lukman bin Oh,